Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya sedang berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Saya sedang berada di lokasi lahan milik Gereja Bethel Indonesia atau GBI Pasir Mas, atau disebut juga GBI Jemaat Kemah Kesaksian. GBI Jemaat Kemah Kesaksian. Nah, di hadapan saya ada Ibu Pendeta Adolfina ada di depan saya. Nah, kita akan mendengar sedikit kesaksian dari Ibu Pendeta Adolfina, apa yang sedang terjadi sebenarnya di dalam kasus gereja ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Ibu Adolfina. Saya kira begini aja, Ibu Adolfina, ini Ibu Adolfina, Ibu Gembala dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kemah Kesaksian. Ya, Ibu bisa cerita sedikit bagaimana peristiwa ini, kronologinya seperti apa, tantangannya seperti apa. Silakan. Iya. Puji Tuhan, GBI Kemah Kesaksian itu berdiri pada tahun 1995. Kemudian kami berada di satu daerah namanya Pasir Mas, sehingga dikenal juga dengan GBI Pasir Mas. Nah, sampai dengan tahun 2013 kami ibadah dengan aman, dengan baik, dan toleransi dengan masyarakat itu bagus. Kemudian tahun 2013 bulan Desember tepatnya, waktu itu mau Natal, tiba-tiba dari Satpol PP datang dan mengepung tempat kami dan minta tempat itu untuk ditutup, tidak dipakai oleh ibadah. Nah, waktu itu sempat datang dari Sekda, dan akhirnya dalam pembicaraan yang cukup alot, ya, Bapak Sekda minta supaya tempat itu sementara ditutup. Ya. Kemudian Sekda menjanjikan untuk mencarikan tempat untuk kami dapat membangun tempat ibadah. Jadi ditawarkanlah kepada kami sebidang tanah dengan ukuran 13,6 kali 38 ya, yang terletak di RT 31 itu bagian depan, dan bagian belakang di RT 36. Jadi berada di 2 RT. Kemudian tanah itu ditawarkan kepada kami untuk dibeli dengan harga 1,4 M, dan kami harus lunaskan dalam jangka waktu 4 bulan. Ya, puji Tuhan, saya melihat mukjizat terjadi sehingga tepat pada waktunya, yaitu di bulan Agustus, kami dapat membeli tanah itu. Dan akhirnya kami minta kepada pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi di mana kami dapat membangun di tempat itu. Dan pemerintah mengeluarkan rekomendasi bahwa kami dapat membangun tempat ibadah di tempat itu. Dengan persyaratan kami harus mengurus 90 pengguna dan 60 pendukung. Dan puji Tuhan, semua itu dapat terpenuhi sampai dengan tahun 2015. Kemudian kami ajukan kepada pemerintah, kepada Kesbangpol, dan setelah diteliti bersama-sama dengan FKUB, ternyata kami telah memenuhi persyaratan. Ya, tidak ada kekurangannya, semua memenuhi persyaratan karena pengguna lebih daripada 100 dan juga pendukung hampir 100 dari 2 RT saja. Tetapi pada saat FKUB mau mengeluarkan rekomendasi ke Kemenak untuk dan ke Kesbangpol dan ke wali kota tentunya untuk keluarnya IMB, maka Bapak RT 31 tidak menyetujui untuk berdiri gereja di RT 31. Ya. Dan
akhirnya pembicaraan ALOT dan FKUB sebenarnya mendukung, cuman satu yang tidak bisa mereka selesaikan itu ialah dengan RT 31 sampai pada hari ini, sehingga kami masih terkatung-katung, jadi masih tetap mengurus sampai pada saat ini. Nah, harapan saya adalah kami meminta dukungan doa ya dari rekan-rekan, karena kita percaya kalau Tuhan sudah memulai dari awal, kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan sampai kepada akhir. Dan kalau sudah waktunya Tuhan, tentunya tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi ini. Jadi dukung doa kami supaya tepat pada waktunya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Harapan kami kepada pemerintah adalah supaya pemerintah dapat memenuhi janji mereka kepada kami. Karena bukan kami yang meminta, tapi pemerintah yang menjanjikan tempat ini, sehingga kami dapat membeli tempat ini, itu juga atas inisiatif daripada pemerintah. Karena itu harapan kami kepada pemerintah membantu kami untuk menyelesaikan persoalan ini bersama dengan RT 31. Karena memang kesulitannya hanya di RT 31. Yang tidak dapat ditembus oleh FKUB kelihatannya dan juga yang lain, tapi kami percaya pemerintah punya cara untuk dapat menyelesaikan ini dengan baik. Nah, itulah harapan saya kepada rekan-rekan setubuh Kristus, yaitu gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dan juga harapan saya juga kepada pemerintah. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta untuk kesaksiannya. Rekan-rekan, kita terus berdoa untuk GBI Kemah Pertemuan atau GBI Pasir Mas di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ini tembok dari depan, ini tembok sebelah kanan. Nah, ini mulai dari sini ya Bu Pendeta ya, belakangnya ini ya. Nah, ini belakangnya. Nah, ini belakangnya. Ini belakang. Nah, itu panjang sampai ke jalan sana, kita akan lihat. Ya, Ibu Pendeta, panjangnya berapa tadi ini ke belakang, Ibu? 38 meter. Nah, ini ada seng. Oh, ini RT 36, perbatasannya di sini, RT 36. Lalu dari sini ke depan itu RT 31. Ya, RT 31 inilah yang mengalami hambatan ya dari Pak RT. Pak RT tidak mau menandatangani menandatangani atau melegalisir warga yang sudah menyetujui. Nah, ini kita dari depan, kita lihat ini lahannya. Ini lahan yang dibeli oleh Gereja Pasir Mas. Ya, penuh dengan pohon pisang dan lain-lain. Nah, ini lahannya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini di daerah sekitarnya. Ini ada jalan. Jadi ini jalan rayanya yang ini. Oke. Ini jalannya. Nah, ini jalannya. Ini jalannya. Rupanya bangunan ini terletak di depan komplek DPR Gang 4 RT 36 RW 3. Ya, ada di komplek DPR. Oke, inilah lokasinya Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk gereja ini dan berdoa untuk kami supaya kami juga bisa ikut mendampingi pihak GBI untuk memperoleh hak asasi mereka dalam beragama dan beribadat. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih untuk kesaksiannya. Sama-sama Pak. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan berkati.